Oke, tak terasa sudah 1 jam ya. Oke, jadi perubahan. Nah, nanti banyak yang seperti itu gitu ya. Eh, Akibat perubahan peraturan, orang bisa berbisnis. Contoh paling gampang apa? Contoh paling gampang adalah eh, tadi yang saya sebutkan tadi, orang bisa dengan mudah menggunakan ATM-nya untuk belanja. Ya, ya, menggunakan ATM dimanapun eh, dia mau gitu ya, asalkan antar perbankan tersebut ada kerjasama gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, peningkatan aktivitas wirausaha dan investasi modal Ventura. Ya. Modal Ventura ini join ya. Ya, oke betul, isikat ya. Isikat transportasi, kartu yoyokat ya kalau kita ya. Kemudian pendekatan baru dalam pengelolaan persediaan. Nah ini. Nah, berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ada yang paham nggak kira-kira perang dingin itu apa ya? Ini, sorry. Perang dingin, perang dingin ya. Perang dingin itu perangnya tidak pakai senjata lagi gitu ya. Cuma saling memata-matai tetap terjadi gitu ya. Ya, kemudian saling beradu pengaruh betul ya. Tidak kelihatan fisiknya gitu ya. Tapi sebenarnya di udara misalkan mereka saling serang gitu ya. Saling menghack, saling mencuri informasi gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, peningkatan daya beli atau pengeluaran konsumen ya. Pengurangan defisit anggaran belanja. Nah, ini. Kalau defisit itu artinya kebalikan ya. Defisit kebalikan dari surplus. Ya. Peningkatan investasi melalui pasar saham. Nah, ini juga nih investasi. Nanti kita akan ketemu namanya divestasi. Ya. Kalau investasi itu menanamkan modal, kalau divestasi menarik modal. Ya. Kemudian kebijakan moneter pemerintah yang lebih bersahabat dengan para pebisnis, peningkatan perdagangan internasional. Nah ini, oke. Nah, ini saya kecilin deh, ya. Oke, oke, masih lama waktunya ya, sedikit lagi. Nah ini peluang dan bisnis masa depan. Kemudian ada revolusi teknologi informasi, perkembangan ilmu dan teknologi baru. Nah ini nih, ini bidang yang sangat baru ya. Namanya apa nih? Penggabungan antara biologi dan teknologi ya, bioteknologi gitu ya. Nah, contoh paling gampang itu Anda saksikan gitu ya. Buah di Taiwan ini besar-besar gitu ya. Kita kadang tapi tidak manis gitu ya. Nah, misalkan ada yang besar tapi manis, ada yang kecil tapi manis gitu ya. Nah, buah mangga misalkan di Taiwan nih, itu besar tapi manis misalkan, atau buah semangkanya gitu kita perhatikan ya, tidak berbiji gitu ya. Nah ini akibat perkembangan teknologi rekayasa manusia gitu ya. Nah, tren dan pola bisnis masa depan ekonomi, ini ada nomor 2 nih saya kasih tahu, tingkat inflasi dan defisit yang besar ya. Inflasi itu kenaikan harga barang gitu ya, yang tadinya 100 naik jadi 120 ya. Sementara pendapatan kita tetap misalkan, maka kalau pendapatannya tetap ya, maka tingkat beli masyarakat akan menurun gitu ya. Uangnya tadinya yang misalkan 1 juta cukup untuk 1 bulan, karena harga barang-barang naik, uang 1 juta cukup untuk 3 minggu misalkan. Oke, pasar bebas. Nah, apa sih yang dimaksud pasar bebas gitu ya? Pasar bebas itu adalah setiap orang, setiap pebisnis dari negara manapun boleh masuk, asalkan
negara bersangkutan sudah melakukan joint agreement atau kesepakatan dengan negara yang dia akan masuki gitu ya. Nah, Indonesia ini dan ASEAN itu dikenal dengan namanya AFTA, ASEAN Free Trade Agreement. Jadi semua pebisnis dari kawasan ASEAN bebas masuk. Nah, artinya bebas masuk itu adalah nol fiskal atau zero tax gitu ya, atau tidak bayar pajak. Ya. Kalau dulu kita mau ekspor, maka kita akan dikenakan pajak masuk, biaya masuk gitu ya. Tapi dengan adanya agreement tersebut, maka akan 0%. Nah, yang paling gampang itu adalah Anda saksikan banyak produk Cina yang masuk ke Indonesia gitu ya. Halo? Halo? Masih dengar? Masih ya? Nih, coba sekarang kita ini. Ini buat ngilangin stres nih, buat ngilangin stres. Ya. Nah, tapi tidak boleh stres ya. Manusia itu tidak boleh stres ya. Tapi bagaimana menyikapinya aja sih. Ya. Bagaimana menyikapi setiap masalah gitu ya. Nah, sekarang tantangan Anda gitu ya. Ini semuanya ada nih. Semuanya ada di belakang jawabannya gitu ya. Ya. Semuanya ada di belakang jawabannya. Tapi saya coba akan hidupkan satu-satu, satu orang saya panggil nih ya. Kira-kira kenapa jawabannya A, kenapa B, kenapa C, kenapa D gitu ya. Oke, di buku Anda ada nih ya. Nah, sekarang saya minta ya. Saya minta nih yang paling atas nih namanya nih. Amih ya, bisa nggak bisa suara nih? Halo? Halo? Eh, oke. Ya, ini jawabannya ada. Sebenarnya saya pengen dengar jawaban langsung sebenarnya ya. Oke, saya ganti aja deh. Jawaban Anda apa kira-kira? Jawaban Anda kira-kira. Oke. Jadi contoh berikut ini ya. Ini ada yang B, ini ada yang C gitu ya. Contoh berikut ini mana yang bukan merupakan aktivitas penting yang dilakukan ya oleh lingkungan internal dari suatu toko besar. Oke. Ini ada yang C, ada yang B ya. Ini sudah berubah nih. Ya. Misalkan gini, seorang sales girl memberikan contoh produk roti kepada konsumen. Kemudian yang B, perusahaan pemasok melakukan stocking dan restocking ke toko grosir. C, penempatan kasir-kasir pada tempat check out. D, truk angkut perusahaan melakukan pengiriman ke toko-toko eceran. Nah, di modul Anda yang ini ada jawabannya. Kira-kira apa nih? Karena pemasok adalah termasuk dari lingkungan khusus eksternal. Mbak Widya ya. Mbak Widya milihnya B. Yang lain yang milih C alasannya apa? Yang milihnya C, silakan. Nih. Ada yang mau jawab lagi? Oke. Oke, alasannya sama gitu ya. Oke. Apa namanya?
di ya saya katakan di belakang itu ada jawabannya gitu ya. Jadi Anda bisa lihat apa namanya? Bisa langsung cek gitu ya. Nah, kalau tidak yakin gitu ya. Ya. Kalau tidak yakin, maka buka halaman sebelumnya gitu ya. Ya. Nah, ini pertanyaannya menjebak gitu ya. Menjebak kita gitu ya. Sales girl gitu ya. Sales girl itu artinya SPG ya. Nah, coba kita jangan terjebak pada yang ini nih. Ada yang bukan gitu ya. Kalimat bukan. Ya. Kayaknya salah soal. Enggak salah soalnya. Oke. Oke. Ini Mbak Mas Ami, AB dan D adalah proses distribusi. Mana? Coba perhatikan sekali lagi ya. Ini ada yang jawabnya A lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita lihat. Contoh berikut ini mana yang bukan? Yang bukan merupakan aktivitas bisnis penting. Ya. Yang dilakukan oleh lingkungan internal. Nah, ini clue-nya di sini. Ya. Ada clue-nya itu lingkungan internal, kemudian ada bukan. Dari suatu toko besar. Ya. Kita tidak bicara distribusi di sini gitu ya. Nah, seorang sales girl memberikan contoh produk roti kepada konsumen. Ya. Nah, kira-kira kalau sales girl, oke, memberikan contoh produk, nah, roti, itu kerjaan bukan gitu ya? Atau bagian dari lingkungan internal bukan? Nah, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi nih. Oke, ya, kita lihat lagi sebentar. Saya kok nggak mau nih? Nggak mau dikecilin ya? Halo, halo, kok nggak mau dirubah? Aduh. Ini ada ini nih, ada apa namanya? Ada kesalahan di ini saya. Ada gangguan teknis nih. Nggak mau dimundurin. Saya mau menunjukkan ke Anda itu ini apa namanya? Yang tadi lingkungan internal eksternal ya. Nah, oke, ini nggak bisa, ini tidak bisa saya klik nih. Nah, apa lagi ya? Oke, gini aja, ya. Sekarang kita buka coba, ya. Anda buka, nah, cara belajarnya gitu. Anda buka, ya, bahasan mengenai lingkungan internal dan eksternal, ya, ya. Oke, sudah ya. Nah, yang lingkungan internal halaman 1.5, ya, 1.5. Ini mohon maaf, ini saya tidak bisa apa namanya, tidak bisa saya maju mundurkan gitu ya. Ya, cuma kita bahas ini. Ya. Nah, di halaman 1.5, ya, ini kan tadi kata kuncinya adalah bukan, ya, bukan. Nah, sekarang yang kita cari dulu yang termasuk lingkungan internal itu apa saja? Ya, nah di halaman 1.5 itu ada ya, karyawan, ya, karyawan. Artinya karyawan itu sales girl, ya, sales girl ya. Berarti jawaban A itu masuk sebagai lingkungan internal. Oke. Kemudian perusahaan pemasok. Nah, tadi kita lihat
pemasok ini termasuk internal bukan? Ya, pemasok. Bukan ya. Artinya dia eksternal. Nah, sedangkan yang di sini yang ditanyakan yang bukan. Ya. Nah, kita cek lagi yang C. Penempatan kasir. Kasir. Kasir itu sama dengan sales girl tadi, posisinya sebagai karyawan. Ya. Berarti benar, A benar, C benar. Kemudian truk angkut. Truk angkut. Nah, truk angkut ini adalah peralatan tadi, peralatan fisik gitu ya. Nah, berarti benar. Yang bukan, berarti jawabannya adalah B. Gitu ya. Jadi yang contoh berikut ini mana yang bukan, berarti jawabannya adalah B. Ini saya ada ini nih, apa namanya? Ada gangguan teknis ini, tidak bisa saya majukan ini. Ya. Waktu kita masih lama ya. Waktu kita masih lama. Nah, sekarang yang B, yang nomor 2 coba kita lihat. Nomor 2 kita lihat. Faktor lingkungan internal yang mempengaruhi aktivitas bisnis adalah lingkungan internal yang mempengaruhi aktivitas bisnis ya. Nah, tadi kita sudah bahas di awal ya. Karyawan itu termasuk internal. Nah, sekarang kita cek kondisi hukum. Ya. Kondisi hukum politik ya. Ini jawabannya masih sama di halaman 1.5 ya. Kondisi hukum itu dan politik masuk di eksternal. Ya. Kondisi ekonomi, kemudian etika dan tanggung jawab sosial. Nah, ini ada di eksternal semua gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, karyawan ya. Atau nanti biasanya diganti tuh kayak tadi. Sales girl misalkan atau manajemen. Ya, sumber daya manusia. Ya, jadi bahasanya sama gitu ya, karyawan, sumber daya manusia, manajemen itu sama gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan apa namanya? Sinonim ya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Kita lihat. Nah, ini kebalikan nih nomor 3, eksternal. Nah, kalau A ya, inflasi ya. Inflasi tadi bicaranya dengan ekonomi gitu ya. Nah, yang ditanya itu eksternal gitu ya. Artinya ketika jawab eksternal, maka yang internal itu tidak boleh kita harus kita eliminir gitu ya. Manajemen termasuk internal ya. Peralatan fisik internal, tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja dan manajemen kadang ini sama gitu ya. Podo bae bahasanya gitu ya. Sama gitu. Nah, maka yang bukan bisa kita cari gitu. Dengan cepat gitu ya. Ya. Oke. Nah, itu yang kita bisa lakukan pada malam ini. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ya, ini mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa ngeklik seperti di awal-awal tadi. Ini tidak tahu masalahnya di mana. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ya, nomor 9. Oke, nomor 9. Bentar ya. Saya nggak bisa ngeklik, jadi nggak kelihatan ini. Oke, silakan buka di modul Anda, ya. Halaman 1.13, ya. 1.13 nomor 9. Nah, salah satu faktor yang menjadi penyebab ledakan perekonomian abad 21 ya. Abad 21 ya. Nah,
jawabannya di sini ada A, B, C, dan D. Ya. Nah, kira-kira kata kuncinya di mana nih? Coba, ada nggak yang bisa kata kuncinya? Kenapa A gitu ya? Kenapa jawabannya harus A bukan B, C, D? Coba, teknologi ya. Nah, teknologi baru. Nah, ledakan. Coba perhatikan kalimat ledakan. Nah, clue-nya itu di kalimat ledakan perekonomian. Nah, kalau ledakan itu artinya kan apa ya? Ini jadi ingat Kosiung nih. Ledakan gas gitu kan. Ledakan meningkat gitu ya. Ledakan perekonomian. Nah, artinya ekonomi yang tadinya mendem gitu ya. Itu tiba-tiba naik gitu ya. Tadinya hanya produksinya 1, 2, 3, tiba-tiba karena ada faktor tertentu, tiba-tiba langsung bisa produk massal, gitu, naik. Nah, berarti ledakan perekonomian abad 21 disebabkan oleh perkembangan teknologi. Ya, jadi membaca soal itu juga perlu hati-hatian gitu ya. Jangan apa namanya, kita terpancing salah menafsirkan soalnya gitu ya. Nah, kenapa bukan B, penurunan kesempatan kerja? Coba, kenapa jawabannya bukan B? Halo? Nah, kalau B jawabannya, ya berarti soalnya adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab, bukan ledakan gitu ya. Stagnan gitu ya. Stagnan atau apa sih namanya tuh? Balikannya ya kalau B. Terus yang C, kenapa bukan C? Tuntutan peningkatan upah, coba. Oke. Tuntutan peningkatan upah. Ya. Kenapa bukan C? Coba kita lihat. Oke, kenapa jawabannya bukan C? Atau kenapa bukan D? Nah, tadi ya, kata clue-nya adalah ledakan, ya. Sehingga ledakan itu sinonim dengan peningkatan. Apa penyebab peningkatan? Otomatis adalah perkembangan teknologi. Nah, B, C, dan D itu tidak sesuai gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia pada malam ini ya, karena bisa belajar. Sebelum saya lanjutkan, saya Senin malam besok ya tidak bisa mengajar ya, karena mau keluar Taiwan ya. Saya mau keluar Taiwan dulu, masih di luar. Itu bisanya setelah malam Selasa. Nah, kira-kira untuk menggantinya itu malam apa ya kira-kira ya? Oke. Oke. Ya. Malam Jumat. Malam Jumat. Oke. Oke. Malam Jumat ya. Malam Jumat jamnya sama ya. Jamnya sama. Malam Sabtu. Oke. Nanti setelah ini apa namanya? Anda berembuk dah ya. Anda berembuk. Kalau sudah ada kabar, saya ngikut ya. Anda berembuk ya. Jadi saya malah bukan malam Jumat atau malam Sabtu ini ya. Halo. Suaranya enggak ada?
Halo? Suara saya masih ada? Oke. Eh, tapi tidak malam Jumat malam Sabtu ini ya. Minggu depan gitu ya. Minggu depan. Nah, eh apa namanya? Saya berangkat Jumat. Baru balik itu malam Selasa. Jadi tidak bisa. Jadi insya Allah minggu depan ya. Iya, malah terserah mau malam, pokoknya minggu depan Anda rembukan dulu, saya terima kabar ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang mau minum minum dulu deh. Ya, jamnya sama ya, jamnya sama. Saya minta pengganti hari aja. Halo, bisa kita lanjutkan? Ya, monggo yang mau minum silakan ya, mau ke belakang silakan. Ya, ini nggak tahu kenapa lagi nih. eh Oke, silakan break dulu. Ini saya lagi coba ini nih. Saya coba shortcut ya, 2 menit ya. Oke.